Mari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tolak semua kuasa-kuasa kegelapan yang mencuri firman atau ingin menggagalkan atau ingin mengganggu. Dalam nama Yesus, menyingkir keluar dari tempat ini, dari rumah ini, menyingkir. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan, beracarlah Tuhan. Mari Tuhan, lebih jelas menyatakan kembali kepribadian. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur dan kami mulai. Amin. Hari ini seminar pertama ya di tahun 2011. Apa yang saudara rasakan masuk di tahun 2011? Apakah saudara merasakan sesuatu yang ya biasalah, ya begini, atau ada sesuatu yang lain? Apakah ada sesuatu yang mulai dari tahun ini pertama kali engkau masuk, kau bisa merasakan sesuatu yang sadar tidak sadar Tuhan menuntun. Sadar tidak sadar Tuhan lebih jelas lah istilahnya menuntun tiap pribadi. Tapi memang ini tidak sama ya. Tapi saya katakan 2011 ini sebenarnya tahun yang sangat luar biasa. Kenapa saya katakan ini tahun yang luar biasa? Karena tahun ini mungkin banyak hal akan terjadi di tahun ini. Bahkan banyak hal terjadi mungkin yang kau suka dan kau tidak suka. Mungkin yang membuat orang takut atau membuat orang gentar. Seminggu yang lalu Tuhan bangunkan saya dan Tuhan berbicara bahwa tahun ini bukan tahun yang gampang. Tahun ini bukan tahun yang lebih enak di tahun-tahun yang sudah berlalu. Tapi tahun ini adalah tahun yang sangat luar biasa. Sebenarnya banyak perkara akan terjadi di tahun ini. Dan pada waktu itu, saya bertanya pada Tuhan, karena yang saya lihat, Tuhan bicara ini bukan sesuatu yang gampang untuk hidup di tahun ini dengan penuh kemenangan. Saya tanya sama Tuhan, terus bagaimana jalan keluarnya? Bagaimana jalan keluarnya supaya kita anak-anak Tuhan bisa hidup dalam apa yang Tuhan sudah tetapkan. Glory to the glory. Tuhan jawab, ada dua jalan yang harus dilalui setiap pribadi. Saya mulai fokus pada waktu itu. Sebabnya saya tahu kalau tidak jalan di tempat yang benar akan terjadi sesuatu pasti. Dan Tuhan katakan dengan jelas, jalan yang pertama itu hineni. Ini jalan yang pertama.
Pada waktu saya lihat dan saya dengar kata itu, saya tahu artinya. Karena bulan Desember, pada waktu kumpul di Semarang, kata-kata ini mulai diperkenalkan dengan jelas. Kata-kata ini mulai didengungkan. Jadi pada waktu Tuhan berkata itu, saya langsung tangkap. Saya langsung tangkap, saudara. Hineni. Dan pada waktu itu, saya berkata, Tuhan, tapi sampai sebatas apa yang kau tuntut? Sampai sebatas apa sebenarnya hineni itu? Dan Tuhan katakan, setiap manusia itu berbeda-beda. Tapi makin tinggi tingkatnya, sebenarnya makin dituntut makin lebih. Nah, kita akan bahas satu persatu hineni. Apa itu hineni? Ternyata hineni mempunyai arti, ya kalau bisa diartikan, seseorang menjadi seorang budak. Tetapi dia menjadi budak karena cinta kepada tuannya. Ya. Jadi pribadi ini menjadi budak bukan satu keharusan, bukan satu paksaan, tetapi karena dia sangat mencintai tuannya, dia berkata, aku mau jadi budak. Dan budak untuk tuannya ini seumur hidup. Tidak setengah-setengah, istilahnya tidak sekarang tahun 2011, 2012 aku berubah lagi, oh enggak. Dia akan jadi budak sampai mati. Tetapi kata-kata itu tidak sampai di situ. Karena kata-kata itu dilanjutkan dengan berkata, aku akan melakukan semua yang Tuanku ingin aku lakukan. Jadi bukan hanya berhenti untuk berkata, aku siap jadi budak. Tidak. Tetapi ada satu lanjutan lagi artinya, yaitu aku akan lakukan semua yang Tuanku ingin lakukan. Dan aku pasti mampu. Ini loh saudara. Bukan sesuatu yang gampang, tapi sesuatu yang, ya saya katakan, tanpa kekuatan Roh Kudus gak mampu harusnya. Karena jujur, kalau kita semua lihat, sebenarnya engkau ikut Yesus, motivasinya apa sih? Ayo. Saudara ikut Yesus sebenarnya motivasinya apa? Karena keturunan? Karena agamamu Kristen? Karena engkau perlu Yesus karena minta untuk diberkati Tuhan? Atau engkau ikut Yesus karena engkau mencintai Tuhan? Kalau sistem daripada bangsa Israel tentang perbudakan, saudara, ya. Kemarin saya baca dan saya kaget sekali. Kenapa? Di tahun ke-7, ya, seorang budak itu lepas. Seorang budak itu bebas. Jadi dia hanya bekerja sampai tahun ke-6. Tahun ke-7 bebas. Ya.
Jadi sejak detik 7 bebas. Nah, tetapi budak yang sangat mencintai tuannya, budak ini akan datang kepada tuannya, dan budak ini akan berkata, aku cinta kepada tuanku. Jadi, aku tidak mau jadi orang bebas. Aku mau masuk kembali jadi seorang budak seumur hidup. Dan dia menindik kuping sebelah kanan. Dan dia berkata, aku akan setia dan jadi budakmu sampai seumur hidupku. Dan saya sangat kaget, ternyata kemarin yang di Semarang, itu acara Bahtera yang ke-7. Ini bukan sesuatu kebetulan, tetapi ini sesuatu yang sudah ada, sudah ditetapkan, sudah direncanakan oleh sutradara agung kita, yaitu Yesus Kristus sendiri. Jadi pada waktu saya tahu itu, saya berkata gini, ini sesuatu yang dahsyat. Padahal Hineni ini sudah keluar, saudara. Dari tahun lalu mungkin sudah keluar kata-kata ini. Tapi kami semua tidak ada yang meresponi. Daripada hamba-hamba Tuhan yang tidak ada yang meresponi. Santai saja. Tapi kenapa kok justru Desember ini kata mulai keluar dan mulai Tuhan bicara. Bahkan beberapa waktu kemarin ada seorang hamba Tuhan masuk untuk menghadap Tuhan. Karena diminta sama Tuhan untuk menghadap dia. 2 hari beliau menghadap Tuhan. Hari pertama seperti tidak ada apa-apa. Tetapi pada waktu hari kedua, wah terjadi sesuatu lawatan dan terjadi sesuatu yang dahsyat. Dia dibawa ke surga. Dan dia dilihatkan segala sesuatu. Dan dia rindukan apa, dia inginkan apa, dia lihat dan dia dikasih tahu oleh Tuhan di surga. Tapi ada satu kata yang mengerikan, karena pada waktu itu Tuhan hanya berkata, nak, katakan, semua yang mau menang, semua yang mau hidup di tahun 2011, harus mempunyai Hineni. Kalau sampai dia yang berbicara sendiri, saudara, bukan istilahnya dari nubuatan, tapi keluar dari kata-kata dia, ini sesuatu yang penting. Sekarang tinggal saudara, sampai sebatas mana engkau bisa Hineni? Dan sebenarnya sampai sebatas mana engkau mengerti apa itu Hineni? Budak itu tidak lagi bisa komplain. Budak itu nggak bisa lagi untuk yang namanya protes. Dia serahkan hidupnya 100% pada si empunya hidupnya. Dan dia berkata, untuk engkau bunuh aku pun tidak masalah. Apapun yang kau berikan untuk aku bisa hidup atau nikmati, aku mengucap syukur. Karena aku tahu Tuanku pasti memberikan sesuatu yang baik dalam hidupku. Bukan sesuatu yang jelek. Bukan kerugian. Bukan masalah. Tapi sesuatu yang indah. Tadi pada waktu saya di belakang, saya berdoa dan Tuhan bilang begini. Ada beberapa anak-anak Tuhan, banyak anak Tuhan sebenarnya. Kenapa masalahnya kok tidak selesai? Tuhan bilang, karena mereka yang buat masalah itu.
Perkara kesalahan, Tuhan sudah ampuni. Tapi akibat dari dosa, itu tetap harus dijalani sampai akhir. Jangan kau punya pemikiran, oh sejak aku minta ampun, terus selesai. Loh, enggak. Lihat Daud. Daud berbuat salah dengan mengambil Batseba. Ya kan? Dia bunuh itu namanya suaminya, Uria. Tapi anaknya yang dilahirkan, apa? Mati, betul kan? Dipikir selesai sampai di situ. Nah, Firman bilang, bukti membuktikan. Sejak detik itu, keluarganya berantakan. Ya, bunuh-bunuhan, kakak dan adik. Dosa dari mana tuh? Dari dia, pada waktu bunuh Uria. Dengar baik-baik, saudara. Tetapi sampai kapanpun Tuhan bilang, Daud itu kekasihnya. Jadi saya belajar, pada waktu seseorang berdosa, minta ampun, clear, diampuni. Tapi akibat dari dosa itu, akibat dari kesalahan, harus ditanggung sampai lunas. Jangan pernah sesudah berbuat terus cuci tangan. Tidak. Terus saudara mungkin tanya, nah terus bagaimana dengan pengorbanan Yesus Pak di kayu salib? Justru itu, dengan adanya Yesus di kayu salib, Firman berkata, pada waktu kita membayar akibat daripada dosa itu, kita melekat sama dia. Dalam tanda kutip, kadangkala kita merasa kita tidak bayar apa-apa. Karena apa? Kita sesungguhnya membayar dari ketaatan dan kesetiaan kita. Ini loh saudara, bedanya antara zaman dahulu dengan saat ini. Ingat Daud hidup, belum ada karya salib. Tapi kita sudah ada karya salib. Jadi sebenarnya kita ini manusia yang mendapatkan sesuatu yang spesial. Indah, luar biasa. Engkau dan saya bayar dengan ketaatan pada Tuhan. Dengan kesetiaan, dengan kematian daging. Makanya Pak Yusa berkata, gelinding wai. Bukan dalam arti negatif, yaitu apa? Sudahlah, nggak tahu apa-apa, pokoknya jalani saja. Tidak, saudara. Tetapi dengan satu pengertian yang sungguh dan ucapan syukur yang keluar dari hatimu. Tuhan berkata, kalau saat ini aku berikan satu tawaran untuk menjadi hineni bagi orang yang sadar dan orang yang bijaksana, dia akan tahu apa yang dia ambil. Biarpun resikonya berat. Dia tahu bahwa sesuatu detik dia ambil hineni, ada sesuatu harga yang harus dia bayar. Ada sesuatu kematian yang harus dia ambil. Tapi itu jalan yang terbaik. Lihat Yesus di kayu salib. Sebelum dia jalankan semuanya itu, di Taman Getsemani, itulah dia menjadi seorang hineni yang tertinggi. Bahkan dia berkata, Thy will be done. Biarlah kehendak Bapa yang jadi, bukan kehendakku yang jadi. Itu hineni, saudara. Tapi lihat sesudah detik itu, jalan salib justru terjadi. Tetapi kemuliaan dia dapatkan.
setelah jalan salib itu dilalui. Saudara berkata dan bertanya, "Lah terus saya bagaimana, Pak?" Saya katakan, tenang saja, Tuhan tidak akan pernah memberikan sesuatu lebih daripada kekuatan kita. Betul? Jadi anak Tuhan, jangan cuma pengen enaknya saja, saudara. Tapi biarlah kita sungguh-sungguh hidup seperti apa yang Yesus sudah tetapkan untuk kita hidup. Kemanapun dia bawa kita, ayo belajar nurut. Belajar untuk berkata, aku tahu ini yang terbaik yang Tuhan sudah pilihkan untuk aku bisa bertemu dan kenal siapa itu Tuhanku. Ayo kita buka Hosea. Kitab Hosea ayat 4. Kitab Hosea 4. Hosea 4. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel. Ayat yang pertama ya. Sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Sebab apa saudara? 1. Tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih. Dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Lihat. Kalau saudara lihat. Dunia ini sama kejadiannya hari-hari ini. Lihat ayat yang kedua. Hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan, dan penumpahan darah. Menyusul penumpahan darah. Betul? Baca koran, dengar televisi, ceritanya, kabarnya seperti apa? Ya kayak gini toh. Ini yang terjadi. Makanya Tuhan pengen setiap anak-anaknya terluput dari setiap kehancuran. Baca terus. Sebab itu negeri ini akan berkabung. Lihat. Dan seluruh penduduknya akan merana. Juga binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara. Bahkan ikan-ikan di laut akan mati lenyap. Sudah terjadi? Sudah belum? Hari-hari kemarin, goncang di Amerika, burung pada mati, jatuh semua. Ya enggak semua sih, tapi banyak sekali. Anak buah saya sedang di situ dan lihat dengan sungguh burung toto jatuh dari langit di depan dia, mati. Ikan pada mati. Jangan saudara pikir bahwa firman tidak jadi nyata. Ini terjadi penggenapan. Maju lagi. Hanya janganlah ada orang mengadu. Dan janganlah ada orang menegur. Sebab terhadap engkaulah pengaduanku. Itu hai imam. Bukan iman. Imam. Engkau akan tergelincir jatuh pada siang hari. Juga Nabi akan tergelincir jatuh bersama-sama engkau pada malam hari. Dan aku akan membinasakan ibumu. Umatku binasa karena apa? Tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Lihat, kata-katanya mengerikan. Dengar ini, saudara. Kuncinya di sini dikatakan karena apa? Tidak mengenal Allah. Kenapa sih kok sampai tidak bisa mengenal Allah? Dan bagaimana caranya sebenarnya untuk kita kenal siapa itu yang kita sembah? Sebenarnya kuncinya bukan yang lain. Bukan di tempat lain, tapi di diri sendiri. Motivasi orang ikut Tuhan seringkali cuma pengen berkat. Motivasi seseorang ikut pada Tuhan Yesus pengen apa? Pengen kelimpahan.
Apa yang dia dambakan pengen terjadi. Hidupnya pengen enak, tidak ada kesulitan, tidak ada kesukaran, tidak ada masalah. Saya mau kasih tahu, itu memang yang diimpikan setiap orang. Tapi kalau seseorang penuh dengan sesuatu kenyamanan, tidak ada prosesnya. Itu seperti bangunan yang berdiri dengan tidak ada fondasi yang mencukupi. Tinggal tunggu ada masalah saja. Tinggal tunggu ada badai. Maka akan hancur semua bangunan yang fondasinya tidak mencukupi. Tuhan katakan, sebenarnya dasarnya adalah mengenal Tuhan. Dengan kita mulai belajar dari langkah demi langkah, dari mulai hari demi hari kita kenal siapa itu Yesus. Ngalami bahwa apa yang Tuhan katakan itu ya dan amin. Ngalami bahwa firman yang dikatakan dalam firman Tuhan dalam Alkitab itu terjadi dalam hidupmu. Dan kau mengalami sesuatu yang indah bersama dengan Yesus. Mujizat itu bukan hanya didengar atau dilihat, tapi ngalami bahwa mujizat itu nyata. Bahkan hidupmu mulai berubah. Detik demi detik engkau lihat mujizat. Ini loh saudara. Ini yang saya katakan, engkau akan kuat kalau engkau mengenal siapa itu Tuhan. Jangan salahkan Tuhan. Jangan kau pernah berkata, Tuhan kenapa kok masalahku begini berat? Kenapa kau tidak selesai masalahku? Kenapa kau tidak ada pertolongan? Seringkali orang-orang yang berkata seperti itu tidak sadar ya, bahwa ini semua terjadi karena engkau, bukan karena Tuhan. Dengar, Tuhan tidak pernah merencanakan yang jelek dalam hidupmu. Rancangannya selalu damai sejahtera. Tidak ada rancangan kegagalan dalam hidupnya. Tapi kenapa sampai pribadi seseorang itu gagal? Karena dia pakai kekuatan sendiri berjalannya. Karena dia sombong. Ini loh saudara. Kejatuhan manusia cuma karena kesombongan. Karena pada waktu itu Lucifer pun jatuh karena sombong. Saya belajar dan Tuhan berkata, lihat nak, sebenarnya manusia itu sudah aku tentukan jalannya. Setiap pribadi itu sudah ada jalannya masing-masing. Kalau engkau jalan di situ, engkau bisa fokus ke depan, maka engkau akan menikmati keindahan demi keindahan bersama dengan aku. Tapi namanya orang, aduh bosan, gak ada variasi. Akhirnya apa? Nyari jalan sendiri. Atau merasa kuat, aku sudah kuat, aku sudah kaya, aku punya berkat segini banyak, jadi jalan sendiri. Engkau merasa masih muda, engkau merasa, wah tidak mau kalah dengan orang lain. Sombong, engkau jalan sendiri, keluar dari jalur yang sudah ditetapkan. Akhirnya apa? Habis dan bayar mulai. Harga. Dengar saudara. Nah, pada waktu kau membayar harga, jangan pernah mengeluh. Dan jangan pernah pengen cepat selesai. Saya katakan dengan sungguh, kalau saudara saat ini sedang bayar harga, saudara sedang membayar daripada setiap perbuatanmu yang salah, jangan pengen cepat-cepat keluar. Dan jangan pengen cepat-cepat selesai. Ngucap syukur. Ngucap syukur. Dan jangan salahkan Tuhan. Tapi engkau punya hati, sikap hati yang benar. Yaitu apa? Ucap syukur dan rendahkan hatimu. Jangan terbuai dan jangan ingat kebesaranmu di belakang. Sadar, sekarang kau sudah habis dan tidak ada yang dipatut dibanggakan. Saya beberapa hari kemarin ketemu dengan seorang. Sudah habis saudara, sudah gak punya apa-apa. Kalau ketemu dengan orang ini ya,
Dia bisa ceritanya apa? Kesuksesannya yang kemarin dulu. Terus ngomongnya, dulu begini, si ini, waduh, terus diceritain. Dan sejak dia ngomong begitu, makin hancur terus. Dan Tuhan berkata, kapan kau bisa mengerti bahwa semua yang terjadi ini karena anugerah, bukan karena kemampuan seseorang. Semua yang kau ada, bahkan sampai hari ini kau masih bisa hidup, itu hanya anugerah. Hanya anugerah, saudara. Bukan karena kita bisa, bukan karena kita kuat, bukan karena kita pintar, bukan karena engkau S berapa, mungkin S4 atau S5, tidak tahu. Tapi dengar baik-baik, semua itu karena hanya anugerah. Kalau Tuhan beracara, nggak ada yang bisa menghambat saudara. Tapi sekali dia tutup pintu, tidak ada satupun orang yang bisa membukanya. Itu dengar. Banyak orang berkata, iya saya percaya sekali dia buka pintu, tidak ada satupun yang bisa menutupnya. Amin. Tapi ada terusannya. Tapi sekali dia tutup pintu, nggak ada satupun yang bisa membuka. Dan saudara tahu, kalau seseorang sedang masuk di dalam proses bersama dengan dia sedang mau urusi seseorang, maka dia akan berkata, aku tutup semua pintunya. Sampai engkau bertobat dan kau sadar bahwa semua yang terjadi karena anugerah. Bukan karena dia kesal dengan saudara, tapi justru karena dia sayang dengan kita. Karena harga nyawamu itu sangat berharga di mata dia. Saudara mungkin berkata, seberapa sih Pak harga nyawaku? Harga nyawamu ya seharga nyawanya Tuhanmu di kayu salib. Kalau kau bilang berapa Pak harganya, ya nggak ternilai. Itu seseorang yang tidak berdosa, seseorang yang harusnya enak-enakan di surga, turun, ngalami semua penderitaan segala galanya, mana dinaikkan di kayu salib sampai mati. Itulah harganya kau. Dan tidak pernah bisa kau bayangkan berapa harganya. Karena kita tidak pernah bisa disetarakan dengan Tuhan. Dengar ini. Jadi kita ini sangat berharga. Makanya saya ini sangat sedih, saudara. Kalau sampai ada seseorang ataupun bagaimana, hanya karena apa? Uang. Hanya karena kedudukan, hanya karena cinta, meninggalkan Tuhan. Waduh. Tidak sadar harganya itu mahal. Benar, saudara. Ada satu pribadi, ini seorang yang sangat luar biasa dulunya. Dipakai Tuhan sebagai, orang yang sudah hampir jadi hamba Tuhan. Dia memang sekolah di luar negeri. Pulang kembali ke Indonesia, aneh saudara, dia bisa tidak dapat kerjaan di mana-mana. Sampai satu kali dia ditawari kerja, tetapi dia harus melepaskan agamanya. Yang saya sangat sayangkan, dia lepaskan agamanya. Dia masuk di agama yang ditentukan. Hanya untuk dia kerja. Tapi sudah tahu, tahun pertama belum terjadi apa-apa. Karena saya percaya tahun pertama Tuhan masih menunggu. Dia balik atau tidak. Sesudah itu, kehidupannya hancur. Saya tidak tahu lagi apa yang terjadi saat-saat ini. Tapi banyak orang tidak mengerti. Harga dirinya itu terlalu mahal. Yang bisa disecarakan hanya dengan Yesus. Karena apa? Karena Yesus yang membayar daripada nyawanya sendiri. Engkau dan saya harus sadar. Makanya dia berkata begini, ini waktunya tidak main-main. Tahun ini tahun yang namanya keemasan. Banyak orang berkata, waduh Pak, ini tahun keemasan. Iya, betul. Ada beberapa hamba Tuhan yang dapat bahwa tahun ini Tuhan akan bawa kita terbang tinggi. Oh, amin. Tapi, coba saudara pikir, itu terbang tinggi itu emang langsung terbang.
Hah? Kalau kau dibawa terbang tinggi tapi nggak ada peralatan untuk terbang, terus nanti kalau di atas dilepas, mau apa? Apakah ada jaminan dibawa terbang terus diturunkan lagi? Lah kalau sampai di atas, terus orang itu lupa diri. Akhirnya lepas kontrol. Apa yang terjadi? Hah? Ya terbang layang, saudara. Tanpa sayap dan tanpa alat apa-apa. Mungkin sebelum sampai ke bumi, dia seneng lihat-lihat, oh aku bisa terbang. Tapi nggak terus di atas, itu menuki ke bawah, saudara. Bukankah itu semua yang terjadi saat-saat kemarin, tahun-tahun kemarin? Seseorang yang dinaikkan dengan cepat oleh Tuhan, tapi fondasi tidak siap. Akhirnya apa? Sampai di atas justru meninggalkan Tuhan. Lupa Tuhan, terbuai dengan harta, terbuai dengan nama baik, terbuai dengan jabatan. Saya mau kasih tahu, Tuhan tidak inginkan anaknya di tahun ini seperti itu. Makanya Tuhan kasih satu jalan. Hineni. Dari awal dia berkata hineni. Di mana di situ mempunyai satu arti. Manusia pribadi itu menyerahkan tubuhnya, hidupnya. Segala sesuatu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Masuk dalam pimpinan Tuhan. Menjadi budaknya Tuhan. Dengan kata lain, tidak punya lagi yang namanya keinginan dan harus terjadi. Dengan kata lain, mau dibawa kemana oleh Tuhan pun akan berkata, aku mau Tuhan, siap. Dengan kata lain, tidak ada keterikatan. Baik itu keluarga, baik itu harta, baik itu tahta, baik itu kelemahan-kelemahan seks. Tidak ada ikatan itu lagi. Tapi yang ada cuman, aku ini budaknya Tuhan. Nggak gampang loh saudara. Nggak gampang, saya katakan. Tapi saya lihat, orang-orang yang seperti ini, yang berani sungguh-sungguh, dan menjalankan. Biarpun sebenarnya tidak ada orang yang mampu, kalau mau jujur. Tidak ada orang yang bisa untuk menjadi hineni. Tapi Roh Kudus akan memampukan jika engkau berkata, aku mau Tuhan. Kuncinya di situ. Tuhan tidak berkata, engkau harus bisa. Tidak. Cuma Tuhan bilang, engkau berkata, aku mau Tuhan. Aku mau ambil langkah ini. Tuhan yang akan memaksakan kau. Dan Tuhan yang akan memampukan kau. Sudah tahu? Kata hineni juga keluar pada waktu kapan? Pada waktu Abraham membawa Ishak. Untuk apa? Untuk dikorbankan di Gunung Moria. Pada waktu itu Abraham dengan Ishak sedang jalan bersama. Dan Ishak melihat semua sudah ada. Tinggal yang tidak ada apa? Domba itu nggak ada. Ya. Kayu. Semuanya sudah ada. Semua benda yang akan dilakukan sudah dibawa. Sampai firman kan bilang, Ishak nanya kepada bapaknya, semua sudah ada, mana dombanya? Ternyata pada waktu Ishak tanya begitu pada ayahnya, ayahnya cuma menjawab begini, Hineni. Detik Ishak mendengar kata itu, tidak bertanya lagi, dan dia jalan. Sudah tahu? Kata-kata itu bukan keluar dengan sembarangan. Ini keluar dari seorang pengusaha besar. Ini keluar dari seorang yang mengerti dan seorang yang kaya rayanya luar biasa.
Dan bahkan dikatakan di daerah itu dialah orang yang terkaya. Orang yang punya pasukan, orang yang punya semua keinginan dan kerinduan daripada manusia. Pada waktu itu dia bisa berjalan. Dan dia bisa katakan sesuatu pada anaknya. Kata Hineni. Dan anaknya tidak memberontak. Anaknya tidak berkata lagi. Anaknya diam dan ikuti. Lihat. Kenapa sampai Abraham berkata begitu dan Ishak diam? Karena Ishak sadar siapa ayahnya. Biarpun dia seorang pengusaha besar. Biarpun dia seorang raja di daerahnya. Biarpun dia seorang, orang yang sangat kaya dan punya semuanya. Tapi hati seorang budak itu melekat di dalam hidup seorang yang bernama Abraham. Melekat, dan dia tahu siapa dia untuk berurusan dengan Pencipta. Dan inilah yang Tuhan sedang cari di tahun ini. Orang-orang yang mengerti siapa sebenarnya dirinya. Biarpun kau sukses seperti apa, biarpun kau sudah punya semuanya, hati seorang budak tetap kau pegang dan tetap berakar kuat di dalam kehidupanmu. Lihat, Abraham itu saudara, sampai dikatakan bapak orang beriman. Kalau kau mengerti, ternyata itu tepat. Karena dia punya Hineni dalam hidupnya. Orang-orang seperti ini yang sedang dicari oleh Tuhan. Ini bicara tentang sikap hati, saudara. Tahun ini bicara tentang ini. Bukan bagaimana caranya hidup kelimpahan. Bukan bicara tentang bagaimana caranya hidup sukses. Tidak. Tapi bagaimana menjadi seseorang yang dalam kedudukannya, dalam pandangan manusia, dia sukses, dia kaya, dia punya semua. Tapi hatinya punya hati seorang budak. Dan saudara tahu, lihat, Abraham tidak tambah miskin dengan dia punya Hineni. Pada waktu dia menjadikan dirinya Hineni, bukannya tambah miskin, saudara, tapi tambah kayanya luar biasa. Karena itulah prinsip daripada surgawi. Engkau bisa jadi bendahara, engkau bisa dipercayakan, maka engkau akan ditambahkan terus dalam hidup. Mengerti prinsip surgawi. Ini saya bongkar. Justru Januari. Kenapa? Karena kalau engkau bisa, tahun ini tidak ada lagi orang yang kekurangan. Tahun ini, tahun di mana Tuhan memerintah secara mutlak. Tahun di mana kerajaan surga ini akan turun ke dalam dunia. Dan kita ini hidup di dalam kerajaan surga. Tapi Tuhan katakan, nah, aku butuh orang yang Hineni. Hineni, Hineni. Dengar ya, sejak engkau jadi Hineni, terus engkau bilang, aku lepaskan pekerjaanku, aku lepaskan studiku. Salah. Lihat Abraham. Dia sampai mati tetap pengusaha. Tetap jalan dalam panggilannya. Sebagai apa? Tapi hatinya, hati seorang budak. Hineni, susu. Sekali lagi saya katakan, ini bukan paksaan. Tapi ini sesuatu kesempatan yang Tuhan buka. Engkau mau ambil, engkau tahu ada resikonya. Engkau belum siap, Tuhan katakan, aku tunggu dah. Tapi saya katakan, saya tidak tahu sampai berapa lama dia tunggu. Karena apa?
tahun kan berjalan terus. Hari kan jalan terus, tambah terus ini. Nggak bisa nunggu saudara terus berhenti. Enggak, ini jalan terus. Dan bagi siapapun yang siap. Bukan emosi, tapi dengan pengertian yang benar. Karena orang-orang yang bijaksana itu mengambil satu langkah dengan satu pengertian yang benar. Dan engkau akan terima mujizat demi mujizat. Engkau akan dipercayakan sesuatu yang besar sama Tuhan. Ini loh saudara. Saya makanya tahu ini, saya bilang, wow. Nggak gampang. Tapi pasti bisa. Karena kita punya Roh Kudus yang memampukan kita. Abraham dulu nggak ada Roh Kudus loh. Dengar baik-baik. Belum turun tuh Roh Kudus. Kita punya Roh Kudus. Jadi kita nih, aduh, angkatan yang enaknya luar biasa. Tergantung kau mau matinya daging sampai sebatas apa. Tergantung saudara mau merendahkan diri dan kesadarmu bahwa engkau tidak bisa hidup tanpa Tuhan itu sampai selevel apa. Ini loh saudara. Kita berdoa untuk besok. Kalau sampai ada anugerah yang turun. Ini semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena saya tahu tidak akan mungkin kalau tidak anugerah itu turun. Sungguh saudara. Gak ada orang yang mampu. Cuman kalau anugerah itu turun, pasti itu yang memampukan setiap pribadi. Itu pun seberapa engkau buka diri, engkau buka hati untuk Tuhan berkarya. Beda-beda, saudara. Siapkan hatimu sungguh-sungguh. Saya berdoa dulunya. Dan saya bilang, apa hari ini Tuhan? Tuhan tetap berkata, enggak. Khusus untuk ini, mereka harus siapkan hati. Besok terjadi sesuatu. Tapi kalau kau tidak siapkan hati, nggak ada gunanya, saudara. Tapi saya sudah mulai lihat beberapa orang yang dia benar-benar masuk dalam kata ini dan memasukkan hidupnya dalam ini. Ada perubahan yang luar biasa dalam hidupnya. Ada sesuatu yang besar. Saya lihat benar-benar orang itu terbang, saudara. Saya sampai gini, wow, ternyata begini. Dan orang-orang seperti itu, aneh, saya sendiri tidak bisa ngerti hidup saya. Biasanya akan dibarengi dengan ucapan syukur yang keluar. Ucapan syukur itu keluar. Mau seperti apapun keadaannya, mengucap syukur. Iya, saudara. Saya mau cerita sedikit, saudara. Waktu kemarin di Semarang, itu terjadi sesuatu loh dalam hidup saya sebenarnya. Saya sampai berkata, kenapa ya Tuhan seperti itu? Tuhan berkata gini, engkau mau kebaktian? Engkau mau istilahnya jadi seseorang yang di panggung dari antara hamba Tuhan, hatimu rusak enggak kalau engkau ngalami sesuatu yang tidak enak sebelum segala sesuatu. Ceritanya begini, saudara. Saya naik pesawat dari Bandung ke Jogja, dijemput sama tim saya di Jogja. Dengan mobil saya sudah berangkat dulu ke Jogja. Dari Jogja ke Semarang, sudah oke semuanya, saudara. Oke semuanya. Mau masuk Semarang, isi bensin. Sudah tahu apa yang terjadi? Tidak tahu salah lihat atau salah bagaimana, tapi semuanya itu demi kebaikan. Dan semuanya itu datangkan kebaikan. Itu mobil yang harusnya isinya Pertamax Plus, saudara. Diisi sama tim saya. Solar. Waduh, saudara.
Jadi keluar dari pom bensin, mati langsung. Waduh, ini mau masuk Semarang, ini mau masuk Semarang. Pas sudah dari Ungaran maju lagi sedikit. Jadi, aduh saya bilang, kok bisa begini ya? Mau marah, tapi ya gimana? Mau ini, tapi Tuhan bilang, kamu bisa enggak? Untuk dalam segala masalah dan apapun yang terjadi dalam hidupmu. Istilahnya kau bisa begini. Sekarang aku harus putuskan apa? Sebagai orang yang bijaksana, engkau harus, apakah engkau sibuk dengan urusan yang seperti itu? Atau engkau tinggalkan itu, engkau fokus pada satu rencana dan satu acara yang besar. Tanpa hati merusak. Saudara. Makanya saya bilang, ujiannya itu tipis-tipis. Ada orang yang bilang, waduh Pak, mahal loh Pak. Kalau kena ini, aduh mahal Pak. Tapi bukan mahalnya, bendanya ada enggak di Semarang? Loh, bener kan saudara? Kalau di Jakarta ada pasti saudara. Kan harus ganti ini gitu istilahnya. Ya, barang-barang mesinnya itu. Ada enggak di Semarang Pak? Kalau enggak ada, berarti mobil harus ditinggal di Semarang. Waduh saudara. Sampai saya bilang, aneh ya. Tapi Tuhan bilang, tenang. Aku semua sudah siapkan dan sudah bereskan semua. Luar biasa tuh, saudara. Dahsyat, saya kasih tahu. Ada itu. Sampai masuk bengkel, justru antiknya sama tim saya yang di Semarang, dimasukkan bengkel, bukan di bengkel mobil merek saya. Malah lain merek, saudara. Saya dulu nggak tahu. Tak pikir, oh ya, masuk bengkel mana yang dia terbaik lah. Setelah saya dikasih tahu, saya pikir gini, lah merekku kan Toyota, kenapa kau masuk di Honda? Lu saudara. Bayangin saudara. Secara logika tuh aneh, tapi nyata loh saudara. Tapi yang aneh, di dealer Honda itu, spare partnya mobil saya ada loh. Aneh tapi nyata kan. Malah di dealer yang lain ada. Itu ada. Jadi waktu selesai semua pulang, ya saya bisa pakai lagi untuk pulang. Dan Tuhan bilang sama saya, hatimu tak boleh sedikit kesel, ngamuk, tenang saja. Itu biasa. Aku sudah tetapkan seberapa yang paling ringan untuk membayarnya. Justru aku mengucap syukur, saya bisa senang, bisa berkata, tidak apa-apa, tidak masalah, memang itu pelajaran buat saya lah. Lain kali hati-hati, tidak seenaknya saja ngelihat itu, ngisi bensin. Ya. Sukacita. Semuanya beres, saudara. Tapi dengar baik-baik. Ujian ini akan keluar, bukan seperti itu saja. Tapi segala dari semua sisi itu pasti akan keluar. Kuncinya satu. Kalau kau sungguh bisa menjadikan hidupmu jadi hineni bersama dengan Roh Kudus, engkau sadar seorang budak tidak patut lagi menuntut. Seorang budak tidak patut lagi untuk marah. Seorang budak tidak patut lagi untuk komplain. Karena dia tahu untuk hidup saja itu sudah anugerah. Ya, renungkan firman hari ini. Tadi kita sudah baca Hosea 4. Seperti itulah terjadinya dunia ini. Tapi saya percaya ini waktunya untuk para imam. Waktunya untuk kelompok imam. Waktunya untuk kelompok yang Tuhan sudah tetapkan untuk bangkit dari pengenalan akan Tuhan yang benar. Kita mengenal Tuhan bukan dari kata orang. Tapi mari kita kenal Tuhan dari kejadian demi kejadian yang Tuhan sudah izinkan terjadi. Dan kita tahu dia besar dan dia luar biasa.
Tidak ada jalan, Dia buat jalan untuk kita. Hatimu yang harus dibenahi saat ini. Amin saudara? Amin. Ya kita berdoa.